Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Agnes, Tambuk A40120317. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan contoh karya dari masing-masing angkatan pada periodisasi sastra. Pertama yaitu periodisasi sastra angkatan 1945. Pada angkatan ini ditandai dengan perubahan politik yang sangat mendesak pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Kehadiran Angkatan 45 serta karya sastra Angkatan 45 meletakkan fondasi kokoh bagi sastra Indonesia, karena angkatan sebelumnya dinilai tidak memiliki jati diri ke Indonesia. Adapun contoh karya dari Angkatan 1945 ini ialah karya puisi dari Hairil Anwar yang bertemakan Aku. Kedua yaitu lahirnya periodisasi sastra pada angkatan 1950 sampai dengan 1960. Sastra angkatan 50 dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju ke kemerdekaan cemerlang. Tentunya suasana tersebut, para sastrawan mulai memikirkan ciri pada angkatan 50-an dan masalah kebudayaan yang sedang dialami Indonesia untuk membedakan dari angkatan sastra sebelumnya. Para sastrawan juga mencari bahan-bahan untuk merujuk pada kebudayaan yang murni dan membebaskannya dari pengaruh penjajahan. Adapun contoh dari karya sastra 50 sampai 60-an ini ialah karya dari Iwan Simatapang yang berjudul Merah Jambu di Melati. Lanjut yang ketiga yaitu lahirnya periodisasi sastra angkatan 1966 sampai 1970-an. Penanaman angkatan 66 dalam bidang kesusastraan diberikan oleh Habib Yasin. Memperkuat pendapatnya bahwa pada sekitar 1966 di dalam kesusastraan Indonesia telah lahir sebuah generasi kesusastraan. Istilah angkatan 66 sebenarnya diilhami oleh peristiwa politik kebangkitan generasi muda yang dipelopori oleh KAMI dan KAPPI dalam mengembangkan Orde Lama. Beberapa bulan setelah meletusnya kudeta G30 SPKI yang gagal itu, kebanyakan mereka adalah aktivis Orde Baru. Kelompok ini berjuang membela kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peruntukan kediktatoran dan penyelewengan politis yang menjurus ke komunisme. Adapun contoh karya dari angkatan 1966 sampai 1970-an ini ialah karya dari Supardi Djoko Damono dengan yang berjudul Mata Pisau. Dan yang keempat ialah periodisasi sastra pada angkatan 1980 sampai dengan 1990-an. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme, pembangkaran bahasa, dan mulai memunculkan masalah gender. Adapun contoh dari karya sastra angkatan 1980 sampai dengan 1990 ialah karya dari Sumawi Imron yang berjudul Tersenyumlah. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.